Aku bereinkarnasi kembali ke hari perceraian dengan istriku Liu Ruyan. Di kehidupan sebelumnya, dia menandatangani dengan dingin, tatapannya padaku. Seperti melihat sampah yang tidak penting, tapi kali ini, saat aku mendorong perjanjian perceraian ke depannya, dia justru memerah matanya dan merobek perjanjian itu berkeping-keping. Aku mendorong perjanjian perceraian yang sudah dicetak ke depan Liu Ruyan, tanda tangani. Di kehidupan sebelumnya, di tempat inilah, wanita ini bahkan tidak melirikku, dengan seenaknya menandatangani namanya. Lalu menyuruh asistennya mengusirku seperti sampah. Dan aku, seorang sampah yang menikah ke keluarga Liu, itulah label yang ditempelkan kalangan atas kota Yun padaku. Dan yang memberi label ini adalah istriku di depanku, Liu Ruyan. Dia mengenakan setelan putih yang dipotong rapi, rambut panjangnya disanggul tinggi, menampilkan leher jenjangnya. Wajahnya yang memikat tak menunjukkan ekspresi, makna di matanya. Mampu membekukan sisa udara. Aku dulu berpikir selama aku berusaha, aku bisa menghangatkan es ini. Namun 3 tahun pernikahan hanya membawa ketidakpedulian dan penghinaan. Dia meremehkanku. Dari lubuk hatinya, dia membenciku. Seluruh dunia tahu. Sampai sebelum aku mati, barulah aku tahu ternyata di hatinya selalu ada cahaya bulan putih. Dan aku hanyalah tameng yang dia gunakan untuk mengelabui perjodohan keluarga. Terlahir kembali. Aku lelah, bosan, hanya ingin segera melepaskan semua ini. Lalu mencari tempat dengan pegunungan hijau dan air jernih, membuat anggur, perlahan mendalam. Menjalani kehidupan santai yang kuidamkan. Aku diam menatapnya, menunggunya seperti di kehidupan sebelumnya. Dengan cekatan menandatangani nama. Namun, 1 detik, 2 detik, 10 detik, Liu Ruyan tidak bergerak. Matanya yang biasanya setenang sumur tua, sekarang menatapku tajam, di dalamnya bergolak emosi yang tak kupahami. Terkejut, sakit, dan sedikit panik. Aku mengerutkan kening, apakah aku salah lihat? Liu Ruyan, lihat baik-baik, ini perjanjian perceraian. Aku mengingatkannya, bahkan mengetuk meja dengan buku jari. Kamu bebas. Kamu bisa pergi mencari cahaya bulan putihmu. Cahaya bulan putih, gumamnya. Wajahnya seketika pucat pasi. Detik berikutnya, dia melakukan gerakan yang membuatku tercengang. Dia tiba-tiba berdiri, kedua tangan menopang di atas meja, tubuh condong ke depan. Mata indah itu dengan cepat dipenuhi air mata, menatapku dengan tajam. Aku tanpa sadar. Suaranya bergetar dan serak, seolah dipaksakan keluar dari dalam tenggorokan. Aku terpana. Aku merebut surat perceraian itu, merobeknya. Hitam di atas putih. Di depan mataku, surat itu tercabik-cabik. Dia sepertinya masih belum puas, meraih potongan-potongan itu. Diremasnya dengan keras menjadi bola, lalu dibuang ke tempat sampah. Setelah melakukan semua itu, dadanya naik turun hebat, matanya merah mengerikan, air mata berputar di pelupuk matanya. Namun dengan keras kepala tidak mau jatuh. Penampilannya, tidak seperti seorang CEO sedingin es. Melainkan seperti seorang gadis kecil yang permennya direbut. Guyuan, apa maksudmu? Dia menuntutku, suaranya penuh tangis. Kenapa kamu mau menceraikanku? Aku bingung oleh perubahan mendadak ini, jantungku menciut. Dia menatapku tak percaya. Bibirnya bergetar sedikit, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat reaksinya, hatiku terguncang hebat. Dia juga bereinkarnasi. Halaman kedua. Udara seolah membeku. Kami berdua saling bertatapan, di mata masing-masing. Penuh dengan gelombang besar. Ternyata, kenangan pahit itu bukan hanya milikku seorang. Api besar yang merenggutku pergi. Rasa sakit yang memilukan itu, apakah dia juga? Liu Ruyan akhirnya menemukan suaranya kembali. Namun sangat sulit. Kamu juga. Kembali. Aku mengangguk, perasaanku rumit sekali. Kakekku ini bercanda macam apa padaku, membiarkanku bereinkarnasi, tapi juga mengirim kembali wanita yang paling ingin kuhindari ini bersamaku. Setelah mendapat jawaban pastiku, Liu Ruyan seolah kehilangan seluruh tenaganya, tubuhnya goyah, lalu jatuh duduk di kursi. Dia menundukkan kepala, aku tidak bisa melihat ekspresinya, hanya bisa melihat tangannya yang mencengkeram erat ujung bajunya. Ruas jarinya memutih karena tegang. Kantor itu sunyi senyap seperti maut. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kebencian dari kehidupan sebelumnya masih mengganjal di hatiku, tapi melihat kerentanannya saat ini, kebencian itu seolah terhalang oleh sesuatu, tidak bisa tersalurkan. Beberapa saat kemudian, baru dia mengangkat kepalanya, air matanya sudah mengering, hanya menyisakan kesedihan dan penyesalan yang pekat. Maaf, dia menatapku, berkata dengan jeda satu kata demi satu kata. Aku tertegun, Liu Ruyan, wanita yang begitu angkuh, yang tak pernah menundukkan kepala, sang presdir dingin itu, ternyata meminta maaf padaku. Ini lebih mengejutkanku daripada dia yang terlahir kembali. Maaf, aku menarik sudut bibirku, mengeluarkan tawa dingin.
Presdir Liu, apa yang membuatmu merasa bersalah padaku? Bukankah kau selalu memandang rendah aku, si pemakan nasi gratis ini? Sekarang aku mengundurkan diri. Mewujudkan keinginanmu dan kekasih hatimu, kau seharusnya senang. Tidak ada kekasih hati. Dia buru-buru memotongku, suaranya berubah nada. Tidak pernah ada kekasih hati. Tidak ada. Aku seperti mendengar lelucon besar, Liu Ruyan. Kita ini sudah pernah mati sekali. Masih harus berpura-pura di depanku? Berani-beraninya kau bilang. Di hatimu tidak ada Lin Yuang? Lin Yuang, panggilannya yang manis. Kakak yang baik, juga yang menjadi beban terakhir yang menghancurkanku di kehidupan sebelumnya. Aku tak akan pernah lupa, saat aku diejek sepanjang waktu, Liu Ruyan di depan media. Tertawa dan bercanda dengan Lin Yuang. Saat menyebut Lin Yuang. 3 kata itu, wajah Liu Ruyan semakin pucat. Bibirnya bergetar. Sepertinya ingin menjelaskan sesuatu, tapi akhirnya hanya berubah menjadi tawa getir. Gu Yuan. Untuk apa dulu? Baru menyesal setelah orang mati. Liu Ruyan, kau pikir itu mungkin? Aku berdiri. Menatapnya dari atas. Aku muak dengan sikap dinginmu, muak dengan tatapan miring keluargamu Liu. Lebih muak hidup di bawah bayangmu. Di kehidupan ini, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Setelah bicara, aku tidak lagi menatapnya, berbalik dan pergi. Gu Yuan, dia memekik sedih di belakangku. Langkahku terhenti. Tapi tidak menoleh. Jangan pergi, ku mohon. Suaranya penuh dengan isak tangis yang berat, penuh keputusasaan dan kerendahan hati. Hatiku bergetar. Perasaan yang familiar itu, perasaan hatinya terganggu olehnya. Tidak. Aku mencengkeram telapak tanganku erat-erat, menggunakan rasa sakit untuk tetap sadar. Gu Yuan. Jangan bodoh lagi. Kau lupa bagaimana kau mati di kehidupan sebelumnya? Kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Wanita ini adalah racun, tak boleh disentuh. Aku menarik napas dalam. Tanpa menoleh ke belakang, membuka pintu kantor dan melangkah keluar dengan lebar. Di luar pintu, sekretaris utama Liu Ruyan, yang sedang memegang kopi di ruang kantor, melihatku keluar. Matanya menunjukkan sedikit keheranan, lalu berganti dengan senyum palsu profesional. Tuan Gu. Aku malas peduli padanya, langsung menuju lift. Di belakang, pintu kantor ditarik terbuka dengan keras. Gu Yuan, berhenti. Itu suara Liu Ruyan. Aku tidak berhenti, menekan tombol lift ke bawah. Tepat saat pintu lift hendak menutup, sebuah kaki bersepatu hak putih menyodorkan diri dengan cepat. Pintu lift merasakan hambatan, lalu terbuka perlahan. Liu Ruyan berdiri di luar dengan napas terengah-engah. Rambutnya kusut, riasannya luntur, lingkaran matanya bengkak merah. Mana ada sisa tampilan presdir wanita dingin itu. Dia melangkah masuk ke lift, tidak peduli tatapan kaget karyawan lain di sekitarnya. Langsung meraih pergelangan tanganku. Tangannya sangat dingin, dan masih bergetar sedikit. Ikut aku kembali. Dia menatapku, matanya berisi permohonan yang keras kepala. Aku melepaskan tangannya, suara dingin. Liu Ruyan. Jangan paksa aku membuat keributan yang buruk di sini. Kata-kataku membuat tubuhnya kaku, matanya menunjukkan ekspresi terluka. Udara di dalam lift hampir membeku. Para karyawan di sekitar tidak berani bernapas besar, diam-diam melirik kami dari sudut mata. Pasti mereka berpikir, sampah yang menikah ini, bagaimana lagi dia membuat presdir Liu tidak senang. Ding, lift sampai di lantai 1. Aku keluar lebih dulu. Liu Ruyan mengikuti erat di belakang. Gu Yuan, kau mau kemana? Pulang untuk membereskan barang-barang. Aku sengaja mempertegas pelafalan kata. Bereskan, penuh dengan sindiran. Rumah yang disebut itu hanyalah sebuah kamar bekas kamar pembantu di villa keluarga Liu. Langkah Liu Ruyan terhenti. Dia menatap punggungku, bibirnya gemetar, namun pada akhirnya tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk menahanku. Mungkin dia juga tahu bahwa luka di kehidupan sebelumnya tidak bisa dihapus hanya dengan satu kata maaf. Bab 3. Aku kembali ke villa keluarga Liu. Villa itu sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Tempat tinggalku adalah sebuah rumah sampingan terpisah di samping bangunan utama. Dulunya ditempati oleh pembantu kelas atas. Kamarnya tidak besar, tapi lengkap dengan segala keperluan. 3 tahun ini, sebagian besar waktuku habis di sini. Para pembantu keluarga Liu memandangku dengan hinaan yang tak disembunyikan. Di mata mereka, aku menantu yang diambil. Statusnya bahkan lebih rendah dari anjing Alaska milik keluarga Liu yang bernama Jenderal. Aku membereskan barang-barangku dengan sederhana. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dirapikan. Beberapa pakaian ganti. Satu ponsel lama yang sudah dipakai bertahun-tahun, dan beberapa buku tentang pembuatan anggur. Aku memasukkan semuanya ke dalam koper. Lalu menyeretnya keluar dari kamar. Di halaman, anjing Alaska bernama Jenderal sedang berbaring di rumput berjemur. Melihatku keluar, dia malas mengangkat kelopak matanya, lalu menutupnya kembali.
Berhenti dengan stabil tepat di depanku. Pintu mobil terbuka, seorang gadis. Bergaun merah muda, berwajah manis dan imut melompat turun. Lin Xiwei, sepupu Liu Ruyan. Juga satu-satunya orang di villa dingin ini yang bisa membuatku merasakan sedikit kehangatan. Kakak ipar. Mau kemana? Melihat koper di tanganku, wajah kecil Lin Xiwei langsung muram. Dia berlari ke arahku dengan 3 langkah. Xia Yue, aku tersenyum padanya. Aku sudah bercerai dengan sepupumu. Aku hendak pergi. Bercerai? Suara Lin Xiwei meninggi 8 oktav, penuh ketidakpercayaan. Kenapa? Sepupumu? Dia setuju? Setuju atau tidak itu tidak penting. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Lin Xiwei panik, membentangkan kedua tangannya menghalangi di depanku. Dengan sikap seolah berkata, kalau mau pergi, lewati tubuhku dulu. Kakak ipar, apakah kamu bertengkar dengan sepupuku? Dia itu orangnya keras di luar tapi lembut hati. Jangan ambil pusing dengannya. Aku akan memarahinya untukmu. Aku menggelengkan kepala. Xiao Yu, ini keputusanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan dia. Mustahil tidak ada hubungannya. Lin 11 Yu menghentakkan kakinya dengan cemas. Apa sepupuku lagi-lagi mengganggumu? Katakan padaku, aku akan membantumu. Melihat kekhawatirannya padaku. Hatiku terasa hangat. Bodoh, ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Aku mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya. Jaga dirimu baik-baik mulai sekarang. Setelah berkata begitu, aku melewatinya dan bersiap melanjutkan langkah. Guyuan, suara dingin terdengar dari belakang. Aku menoleh. Kulihat Liu Ruyan entah sejak kapan sudah kembali. Berdiri tidak jauh, wajahnya pucat menatap kami. Di belakangnya, ada asisten Chen yang tak pernah ramah padaku. Sepupu, begitu Liu 11 Yu melihat Liu Ruyan, ia langsung seperti menemukan tempat bergantung. Dia berlari dan meraih lengan sepupunya. Tolong bujuk kakak ipar, dia ingin berceraian denganmu. Dia ingin pergi meninggalkan rumah. Pandangan Liu Ruyan tertuju pada koper di sisiku. Sorot matanya meredup. Dia menarik napas dalam, lalu berjalan ke arahku. Sepatu hak tinggi menginjak jalan berbatu, mengeluarkan suara tak-tak. Setiap langkah terasa seperti menginjak hatiku. Barang sudah dibereskan. Dia berhenti di depanku, suaranya sedikit serak. Ya, harus pergi, harus pergi. Ketegasanku membuat cahaya di matanya perlahan padam. Dia diam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, baik, kau boleh pergi, tapi bawa Jiang Jun. Aku tercengang. Bukan hanya aku, Lin 11 Yu dan asisten Chen di samping juga terkejut. Jiang Jun adalah anjing kesayangan Liu Ruyan, sangat ia sayangi. Biasanya bahkan pembantu pun tidak boleh menyentuhnya. Aku hampir tertawa. Anjing itu melihatku. Kelopak matanya pun malas bergerak. Ini yang disebut suka? Liu Ruyan. Demi menahanku, kau bahkan bisa berbohong seperti ini. Tanpa menunggu aku bicara. Dia, sang jenderal, yang tadinya berbaring di halaman rumput, tiba-tiba berdiri dan berlari ke arahku dengan langkah riang. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, dia dengan mudah menggunakan kepalanya yang besar. Untuk menggesek kakiku. Lin Xiwei. Rahang asisten Chen hampir jatuh ke tanah. Apakah ini benar-benar anjing? Yang sombong dan tidak peduli pada siapapun itu? Lihat, aku tidak salah bicara, kan? Sudut bibir Liu Ruyan melengkung. Aku menunduk melihat anjing besar di kakiku ini. Yang tiba-tiba begitu ramah padaku. Pikiranku kacau balau. Ada apa dengan dunia ini? Bab 4, pada akhirnya aku tetap tidak bisa pergi. Bukan karena Liu Ruyan. Bukan juga karena Lin Xiwei, melainkan karena anjing bernama Jenderal. Dia menggigit koporku dengan erat, dengan sikap seolah berkata, kamu boleh pergi, tapi tinggalkan koper ini. Aku mencoba berdiskusi dengannya, dia membalas dengan, gu-gu. 2 kali, menandakan dia tidak mengerti. Aku mencoba menariknya dengan keras. Tapi gigitannya sangat kuat. Aku hampir terseret olehnya. Akhirnya, aku kelelahan dengan keringat di mana-mana, tetapi anjing itu masih bersemangat berhadap-hadapan denganku. Lin Xiwei menonton dari samping sambil tertawa. Dia bahkan mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto, bilang mau diunggah ke lingkaran pertemanan. Judulnya, Anjing Galak Melawan Suami yang Mengejar Istri. Sebenarnya untuk apa? Aku marah hingga ingin menabrakkan diri dengan tahu. Liu Ruyan berdiri di samping, diam-diam menonton. Tidak bicara. Ekspresinya sangat rumit, ada rasa tak berdaya. Permintaan maaf, dan sedikit rasa sayang. Pasti aku salah lihat. Akhirnya, aku menyerah. Sudah, aku tidak pergi. Lepaskan gigitanmu. Aku berteriak pada jenderal. Ajaibnya, begitu kata-kataku selesai. Jenderal langsung melepas gigitannya, lalu mengibas-ngibaskan ekor dan berlari kecil ke kaki Liu Ruyan. Mendongak, seolah meminta pujian. Liu Ruyan berjongkok. Mengelus kepalanya,
dan membisikkan sesuatu. Aku terlalu jauh, jadi tidak mendengarnya. Tapi aku melihat dia tersenyum. Senyum itu sangat tipis, namun seperti seberkas sinar matahari di musim dingin, langsung menerangi wajah dinginnya. Aku terpana sejenak. Sudah 3 tahun menikah, belum pernah kulihat dia tersenyum begitu. Benar-benar, kakak ipar, jangan terus melongo. Matamu hampir copot. Lin Siwe mendekat, menyikutku dengan sikunya. Sambil mengerlingkan mata. Kakak perempuanku cantik, kan? Aku tersadar. Mukaku memerah karena malu, aku berkata keras kepala. Biasa saja. Ah, mulut lain hati, Lin Siwe cemberut. Lalu dia menurunkan suaranya dan berkata padaku, kakak ipar, jangan lihat penampilan kakak perempuanku. Yang biasanya dingin, sebenarnya dia sangat peduli padamu. Peduli padaku? Aku seperti mendengar lelucon. Apa yang dia pedulikan padaku? Peduli apakah hari ini aku dimarahi keluarga Liu? Atau peduli apakah uang jajanku bulan ini cukup? Bukan begitu. Lin Siwe panik. Kamu tahu tidak, waktu kamu demam pilek terakhir kali. Kakak perempuanku yang masak bubur untukmu. Dan juga, buku tentang pembuatan anggur edisi terbatas yang kamu suka. Juga diusahakan oleh kakak perempuanku dari luar negeri melalui banyak koneksi. Dia hanya tidak pandai mengekspresikan diri. Aku tertegun. Ada kejadian seperti itu? Aku sama sekali tidak ingat. Aku hanya ingat, waktu terakhir aku demam 39 derajat, aku telepon dia. Dia menjawab dengan dingin, sedang rapat, lalu langsung mati telepon. Sedangkan buku itu, selama ini aku kira aku sendiri yang menghemat uang dan membelinya dari pedagang buku bekas. Mungkinkah semua ini salah paham? Tidak. Tidak mungkin. Luka di kehidupan sebelumnya begitu nyata, bagaimana mungkin itu salah paham? Pasti Lin Siwe, gadis kecil ini, telah disuap oleh Liu Ruyan, sengaja mengatakan hal-hal ini untuk menipuku. Xia Yue, kamu tidak perlu membelanya lagi. Aku memotongnya. Antara aku dan dia, tidak bisa diselesaikan dengan semangkuk bubur atau beberapa buku. Setelah berkata begitu, aku tidak mempedulikannya lagi, lalu menyeret koper yang kosong melompong. Kembali ke pondok kecilku. Jenderal mengibas-ngibaskan ekornya, mengikutiku langkah demi langkah. Aku menutup pintu, mengurungnya di luar. Ia berdiri di ambang pintu. Merengek 2 kali, seperti anak kecil yang malang ditinggalkan. Aku tidak menghiraukannya. Berbaring di tempat tidur, pikiranku kacau balau. Air mata Liu Ruyan, ucapan Lin Siwe, dan tingkah aneh jenderal. Semuanya ini sangat berbeda dari ingatan kehidupanku sebelumnya. Mungkinkah tidak hanya kami berdua yang terlahir kembali, dunia ini juga mengalami perubahan tertentu yang tidak ku ketahui saat aku tengah sibuk dengan pikiran kacau itu. Ponselku berdering, dari nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya kuangkat. Halo, Gu Yuan? Ini ayahmu. Dari ujung telepon, terdengar suara tua dan lelah. Seluruh tubuhku gemetar, aku langsung bangkit dari tempat tidur. Ayahku. Bukankah ayahku sudah meninggal karena kecelakaan di lokasi konstruksi saat aku masih kuliah? Bab 5. Siapa kau? Suaraku bergetar. Bocah nakal? Masa suara ayahmu sendiri tidak kamu kenali? Orang di telepon itu tertawa sambil memarahi. Namun nadanya mengandung sedikit ketegangan yang sulit terdeteksi. Pikiranku mendengung. Keras, menjadi kosong. Suara ini, nada ini, benar-benar ayahku. Tapi, bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah? Aku terisak, tidak mampu berkata-kata. Sudah meninggal, ya? Orang di telepon itu menghela napas. Panjang ceritanya. Kamu di mana sekarang? Ada waktu untuk bertemu? Ada. Aku buru-buru mengangguk, menyebutkan alamat villa keluarga Liu. Setelah menutup telepon, aku masih dalam keterkejutan yang luar biasa. Ayahku masih hidup. Kabar ini lebih mengguncangkanku daripada diriku yang terlahir kembali. Aku buru-buru berganti pakaian, bahkan tanpa sempat pamit, aku berlari keluar dari villa. Aku menunggu dengan cemas di depan pintu. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah Audi hitam berhenti di depanku. Pintu mobil terbuka, seorang pria tua mengenakan pakaian Zongshan hitam. Berambut putih namun tampak bugar, turun dari mobil. Saat melihatnya, air mataku tak dapat kutahan lagi, mengalir deras. Ayah, aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Masih aroma yang familiar, dengan sedikit bau tembakau. Anak nakal. Sudah sebesar ini masih menangis, ayahku menepuk punggungku. Matanya juga sedikit berkaca-kaca. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ayah dulu, urusan masa lalu, sulit dijelaskan dengan sepatah kata. Ayahku menarikku dan duduk di bangku batu di pinggir jalan. Dulu, aku tidak mengalami kecelakaan. Aku pernah menyakiti seseorang. Demi melindungimu, aku terpaksa pura-pura mati untuk melarikan diri. Menyakiti seseorang? Aku terkejut. Iya, lawan yang sangat kuat. Tatapan ayahku menjadi dalam. Selama bertahun-tahun.
Aku berada di luar negeri, baru akhir-akhir ini urusan di sana selesai. Jadi, sekarang kau aman? Tanyaku dengan cemas. Aman. Ayahku tersenyum, senyum itu mengandung sedikit kepahitan. Semuanya sudah berlalu. Yang penting, aku dengar. Kau menikah dengan keluarga Liu? Mendengar itu, wajahku langsung muram. Ayah, jangan bicara lagi, aku sudah tahu semua. Ayahku menepuk tanganku, matanya penuh rasa bersalah. Ayah minta maaf padamu. Kamu telah menderita. Tidak menderita, aku menggelengkan kepala. Air mataku kembali jatuh. Selama ayahku masih hidup, itu lebih penting dari segalanya. Anak bodoh, ayahku mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Dimasukkan ke tanganku, ada sedikit uang di sini, ambil dulu. Tinggalkan keluarga Liu. Anakku, Gu, tidak bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah istri. Aku menatap kartu hitam di tanganku, terpana. Ayah, dari mana kau punya uang sebanyak ini? Aku ingat keluarga kita dulu miskin. Selama ini, aku melakukan bisnis kecil di luar negeri, kata ayahku dengan enteng. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Bagiku, uang tidak penting. Yang penting adalah, ayahku kembali. Kami berdua berbicara lama sampai hari gelap. Ayahku baru berdiri untuk pamit. Aku sementara tinggal di Hotel Junyue di Yunchang. Kau bisa datang menemuiku kapan saja. Dia berpesan, segera urus perceraian, jangan ada hubungan lagi dengan keluarga Liu. Aku mengangguk berat, dengan dukungan ayahku. Tekadku untuk meninggalkan keluarga Liu semakin kuat. Setelah mengantar ayahku pergi, aku memegang kartu hitam itu, hatiku tidak bisa tenang lama. Hidupku, sepertinya mulai saat ini akan berbalik sepenuhnya. Aku kembali ke villa. Bersiap untuk berbicara lagi dengan Liu Ruyan. Kali ini, aku penuh percaya diri. Namun, baru saja aku sampai di pintu ruang tamu, aku mendengar suara pertengkaran sengit dari dalam. Liu Ruyan, kau gila? Demi seorang sampah. Kau berani melawan keluarga Lin? Itu ibu Liu Ruyan, ibu mertuaku yang tajam dan kejam. Suara Li Suemei. Ibu, dia bukan sampah. Suara Liu Ruyan mengandung sedikit kelelahan dan ketegasan, dan juga, aku dan Lin Yuang hanya teman. Aku tidak pernah berpikir untuk bersamanya. Teman? Kau pikir aku anak 3 tahun? Kalian berdua tumbuh bersama, teman masa kecil. Siapa yang tidak tahu hatimu padanya? Kalau bukan karena kakek dulu memaksamu mengambil menantu untuk membawa keberuntungan. Kau sudah lama menikah ke keluarga Lin. Itu semua masa lalu. Sekarang aku istri Gu Yuan. Aku hanya ingin hidup baik dengannya. Hidup baik, dengan orang yang bahkan tidak punya pekerjaan. Sampah yang hanya di rumah makan enak. Liu Yan, sadarlah. Dia tidak layak untukmu. Hanya Yuang yang layak untuk putri keluarga Liu. Cukup, Liu Ruyan tiba-tiba meninggikan suaranya, dengan sedikit histeris. Liu Ruyan hanya mendengarkan dingin, tidak membantah sepatah kata pun. Tapi sekarang, dia benar-benar bertengkar dengan ibunya demi aku. Ada apa dengan wanita ini? Bab 6. Aku tidak masuk. Menguping bukan hobiku. Tapi saat ini, entah kenapa aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Liu Ruyan. Keheningan di ruang tamu tidak berlangsung lama. Suara tajam Li Suemei kembali terdengar, penuh ketidakpercayaan. Liu Ruyan, kau benar-benar membentakku demi orang asing? Aku ibumu. Ibu, kukatakan sekali lagi, Gu Yuan bukan orang asing. Dia suamiku. Suara Liu Ruyan kembali tenang, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Dulu aku salah, mulai hari ini, aku akan memperlakukannya dengan baik. Jadi, aku minta kau dan ayah, serta semua orang di rumah, menghormatinya sedikit. Hormat, sampah yang hidup dari keluarga Liu, berhak mendapat hormat, Li Suemei mencibir. Karena dia laki-lakiku, Liu Ruyan. Kata-kata ini diucapkan Liu Ruyan dengan tegas dan mantap. Aku berdiri di luar pintu, jantungku tiba-tiba berdebar. Laki-lakiku, Liu Ruyan. Kata-kata ini, diucapkan dari mulutnya, kenapa begitu? Berdampak, kau benar-benar kerasukan setan. Li Suemei marah sampai tidak bisa bicara. Aku tidak peduli. Kau harus segera bercerai dengan sampah itu, lalu siapkan pertunangan dengan Yuang. Sisi keluarga Lin sudah kuberitahu. Aku tidak akan bercerai. Nada Liu Ruyan tetap tenang. Mengenai Lin Yuang, aku akan menjelaskannya sendiri padanya. Ibu, aku lelah, ingin istirahat. Setelah berkata begitu, aku mendengar suara langkah kaki, sepertinya Liu Ruyan akan naik ke atas. Berhenti. Li Suemei berteriak dari belakang. Liu Ruyan, jika kau berani demi sampah itu menghinaku, aku akan menganggap tidak punya anak perempuan seperti kau. Langkah kaki berhenti sejenak. Jantungku mencelos, tanpa sadar aku menahan napas. Mengingat bakti Liu Ruyan kepada orang tuanya. Menghadapi ancaman seperti ini, akankah dia berkompromi? Beberapa detik kemudian, aku mendengar suaranya yang dingin namun tegas, terserah kamu.
Setelah itu, suara langkah kaki kembali terdengar, semakin menjauh. Di ruang tamu, hanya tersisa suara napas berat Liu Ruyan dan suara pecahan porselen yang berderak. Aku diam-diam berbalik, kembali ke kamar kecilku. Di dalam hati, rasanya seperti tercampur aduk. Tak bisa kuungkapkan perasaan apa. Haru, sepertinya sedikit ada. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Liu Ruyan, demi diriku, berani terang-terangan membantah keluarganya. Namun yang lebih banyak adalah kebingungan dan kewaspadaan. Mungkinkah seseorang benar-benar bisa berubah 180 derajat hanya karena terlahir kembali? Luka di kehidupan sebelumnya masih jelas terlihat. Aku tidak mudah percaya. Mungkin, ini hanyalah sandiwara pura-pura menderita yang dia lakukan untuk membuatku tetap tinggal. Bagaimanapun, diriku di kehidupan ini sudah bukan lagi pemuda miskin yang tak punya apa-apa. Meskipun dia belum tahu urusan ayahku, tapi dengan pengalamannya, mungkin dia sudah mencium sesuatu. Aku berbaring di tempat tidur, gelisah tak bisa tidur. Pikiranku berganti-ganti antara mata Liu Ruyan yang berbinar air mata dan wajah ayahku yang pucat. Saat aku hampir tertidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang lembut dari luar. Tok tok tok. Aku tersentak, langsung duduk. Siapa? Tidak ada suara dari luar pintu. Aku mengerutkan kening. Mengira salah dengar. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar lagi. Lebih pelan dari sebelumnya, seolah takut membangunkan orang lain. Aku mengenakan jaket, berjalan ke pintu, mengintip melalui lubang pintu. Di bawah cahaya lampu koridor, berdiri sesosok yang familiar, Liu Ruyan. Dia telah mengganti setelan jasnya yang rapi. Mengenakan gaun tidur sutra, rambut panjangnya terurai sembarangan di bahu, tanpa riasan. Mengurangi sedikit kedinginannya sehari-hari, menambah sedikit kehangatan rumahan. Di tangannya, masih membawa nampan, di atasnya ada semangkuk sesuatu yang mengepul panas. Selarut ini, dia datang untuk apa? Aku ragu-ragu. Apakah harus membuka pintu? Liu Ruyan di luar pintu, tampak sedikit gugup. Dia memegang nampan itu, tanpa henti menggesek-gesekkan ujung kakinya ke lantai. Sesekali menengadah. Melirik ke arah pintu kamarku, matanya penuh dengan harap dan cemas. Tingkahnya itu, seperti seorang gadis remaja yang sedang jatuh cinta, menunggu jawaban dari kekasih hatinya. Hatiku tergerak, tanpa pikir panjang aku membuka pintu. Liu Ruyan jelas tidak menyangka aku akan membukakan pintu secepat ini. Dia terkejut, nampan di tangannya goyah. Sedikit kuah mangkuk tumpah, membuatnya, SSS. Satu suara desisan. Kamu tidak apa-apa? Tanpa sadar aku memegang pergelangan tangannya. Tangannya sangat panas, punggung tangannya memerah. Aku tidak apa-apa. Liu Ruyan menggeleng, menyodorkan nampan itu ke depanku. Matanya menghindar. Tidak berani menatapku. Aku membuatkanmu sedikit sup penawar mabuk. Kamu tadi malam. Apa kamu minum alkohol? Aku tertegun. Aku tidak minum alkohol, kok. Lalu aku menyadari, dia mungkin sedang mencari alasan kikuk untuk kunjungan larut malamnya ini. Melihatnya yang penuh hati-hati dan sungkan, tiba-tiba aku merasa agak lucu. Apa ini masih wanita yang di dunia bisnis? Tegas dan tanpa ampun, seorang presidir wanita sedingin es? Masuklah, aku minggir. Membiarkannya masuk ke kamar. Ini pertama kalinya dia menginjakkan kaki di kamarku. Bab 7. Liu Ruyan masuk ke kamar kecilku, tanpa agak canggung. Dia melihat sekeliling, menatap ruangan kecil dan sederhana ini, sekilas emosi rumit melintas di matanya. Kau tinggal di sini? Tanyanya lirih. Suaranya bergetar samar yang sulit dikenali. Memangnya kenapa? Aku mengambil nampan dari tangannya, meletakkannya di atas meja. Nada bicaraku datar. Nona besar Liu, jangan-jangan kau pikir aku, sebagai suami yang tinggal di rumah mertua ini, bisa tinggal di kamar tamu gedung utama? Kata-kataku menusuk. Wajah Liu Ruyan memucat. Dia menunduk, seperti anak kecil yang berbuat salah. Maafkan aku. Lagi kata itu. Aku merasa sedikit jengkel mendengarnya. Liu Ruyan. Jika kau hanya bisa mengatakan 3 kata itu, silakan kembali saja. Aku menarik kursi, lalu duduk. Mengangkat mangkuk yang disebut sup penawar mabuk itu, mencium aromanya. Itu bubur seafood, ada udang dan kerang kering, sangat harum. Aroma yang saya suka. Liu Ruyan tersedak oleh kata-kata saya, lama tidak bisa berkata apa-apa. Dia berdiri di tempat, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Tampak sangat menyedihkan. Membuat amarah tanpa sebab di hatiku mereda lagi. Duduklah. Aku menunjuk kursi di seberangku, dia seperti mendapat pengampunan, dengan hati-hati duduk di seberangku. Kedua tangannya diletakkan di lutut, duduk tegak lurus, seperti murid SD yang menunggu guru bicara. Aku tidak menghiraukannya, sendiri meminum bubur. Buburnya dimasak dengan baik. Suhu api pas, butiran beras lembut, seafood manis segar. Aku suap demi suap, cepat habis. Harus diakui. Rasanya memang enak. Melihat aku habis, mata Liu Ruyan berbinar. Seperti mendapat dorongan besar. Enak? Tanyanya ragu-ragu. Lumayan. Aku meletakkan mangkuk,
mengusap mulut. Nada bicaraku tetap datar, tapi hanya aku sendiri yang tahu, hatiku. Sudah tidak setenang penampilannya. Kata-kata Lin Siwei bergema di pikiranku. Mungkinkah bubur yang kuminum saat sakit dulu, benar-benar dimasak olehnya sendiri? Guyuan, Liu Ruyan mengumpulkan keberanian, mengangkat kepala menatapku. Bisakah kita bicara? Bicara apa? Bicara tentang ibumu hari ini memanggilku sampah? Atau bicara tentang Lin Yuang, teman masa kecilmu? Aku bersandar di kursi. Kedua tangan bersilang di dada, bersikap seperti interogasi. Menyebut Lin Yuang. Mata Liu Ruyan meredup. Aku dan dia, benar-benar tidak ada apa-apa. Dia menjelaskan dengan suara rendah. Kehidupan sebelumnya, seperti pisau. Menancap kuat ke dalam hatinya. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi, bibirnya gemetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihatnya terluka, hatiku tidak ada sedikit pun kepuasan. Malah merasa tidak tega. Sial, aku memaki diriku sendiri dalam hati. Guyuan, kapan kau menjadi begitu lemah hati? Sudahlah. Sudah larut, kau pulang saja. Aku berdiri. Memberi perintah usir. Aku takut jika terus bersamanya, pertahanan psikologis yang susah payah ku bangun akan runtuh. Liu Ruyan tidak bergerak, dia mengangkat kepala. Mata merah menatapku, suara dengan sedikit permohonan. Guyuan. Jangan usir aku, ya? Sambil berkata. Dia tiba-tiba berdiri, dari belakangku merangkul pinggangku. Tubuhku kaku. Wajahnya menempel di punggungku, napas hangat menembus piyama tipis. Sampai ke kulitku. Aku bisa merasakan kelembutan tubuhnya dengan jelas. Dan getaran kecil itu, aroma yang familiar dan membuat jantungku berdebar. Masuk ke hidungku, aroma kayu dingin yang khas dari tubuhnya. Aku merasa tubuhku langsung bereaksi. Sial. Tubuh ini masih terlalu muda, terlalu jujur. Liu Ruyan. Lepaskan, aku mencoba melepaskan diri, suaraku sedikit berubah nada. Tidak mau. Dia memeluk lebih erat, membenamkan wajah di punggungku. Berkata dengan suara teredam, Guyuan, aku tahu aku dulu salah. Salah besar. Kau pukul aku, marahi aku. Bagaimanapun perlakukan aku, asal jangan tinggalkan aku. Suaranya penuh isak tangis. Air mata hangat menembus piyama, membasahi punggungku. Hatiku, kacau. Bab 8. Akhirnya aku tetap tidak bisa mendorongnya pergi. Atau lebih tepatnya, di lubuk hatiku. Sama sekali tidak ingin mendorongnya pergi. Aku kaku berdiri di tempat, membiarkan dia memelukku dari belakang. Merasakan kehangatan dan getaran tubuhnya. Kami berdua, tidak ada yang berbicara. Di dalam kamar, hanya tersisa suara isak tangisnya yang tertahan dan detak jantung kami. Entah berapa lama, tangisnya perlahan berhenti. Guyuan, dia di belakangku, berbicara dengan suara teredam, kau masih ingat pertemuan pertama kita? Aku tertegun. Pertemuan pertama itu terjadi sehari sebelum kita mengambil akta nikah. Di ruang belajar kakek keluarga Liu, saat itu dia mengenakan setelan putih. Seperti seorang ratu yang angkuh, dia berkata dengan dingin kepadaku, aku tidak peduli apa tujuanmu. Menikah denganku, sebaiknya kau berperilaku baik dan jangan punya angan-angan yang tidak seharusnya. Lalu, apakah kau tahu kenapa aku suka diam? Aku mengerutkan kening. Tidak tahu apa maksudnya, karena dia berhenti sejenak. Suaranya menurun, karena aku bisa mendengar isi hatimu. Apa katamu? Aku berbalik dengan keras, menatapnya tidak percaya. Dia terkejut olehku, mundur selangkah secara naluriah, tapi masih memegang tanganku. Tidak melepaskannya. Aku bisa mendengar isi hatimu, dia mengulanginya lagi. Matanya sangat serius, sejak pertama kali kita bertemu, sudah bisa. Pikiranku berdengung, benar-benar bingung. Dia bisa mendengar isi hatiku. Apa? Pengaturan yang konyol sekali. Pantas saja di kehidupan sebelumnya aku merasa dia seperti bisa membaca pikiranku. Pantas saja setiap kali aku diam-diam memakinya dalam hati, wajahnya semakin dingin, dan setiap kali aku memuji kecantikannya dalam hati. Telinganya memerah tanpa alasan, ternyata itu semua bukan hanya perasaanku. Jadi, di kehidupan sebelumnya, semua yang kupikirkan itu. Aku berbicara dengan susah payah, ya, aku tahu semuanya. Liu Ruyan mengangguk, senyum pahit muncul di wajahnya. Aku tahu kau sopan di permukaan padaku. Tapi dalam hati kau memakiku sebagai batu es yang tidak manusiawi. Aku tahu kau diam-diam memberiku julukan pendeta pembasmi, wajah tuaku langsung memerah panas. Selesai. Pertemuan memalukan besar-besaran. Aku juga tahu. Wajah Liu Ruyan juga memerah, suaranya lebih kecil dari nyamuk. Setiap malam kau dalam hati. Memikirkan, dia tidak melanjutkan, tapi ekspresi malunya sudah menjelaskan semuanya. Aku ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ya Tuhan. Sebenarnya apa saja yang kupikirkan di kehidupan sebelumnya, semua dia dengar.
Ritual saya bijaksana, jadi saya menatapnya. Tiba-tiba saya menyadari masalah yang lebih serius. Di kehidupan sebelumnya, kamu jelas tahu apa yang ada di pikiranku. Mengapa kamu masih bersikap dingin padaku? Kamu jelas tahu aku menyukaimu. Pada akhirnya, suaraku menurun, pura-pura serius, hanya saja. Perasaan suka ini, perlahan-lahan habis terkikis oleh sikap dingin dan sombongnya. Mendengar pertanyaanku, mata Liu Ruyan kembali memerah, karena aku takut. Dia menundukkan kepala, suaranya penuh penyesalan. Sejak kecil aku dididik sebagai pewaris. Ibuku mengatakan bahwa perasaan adalah kelemahan. Adalah beban. Aku tidak berani membalas perasaanmu. Aku takut menjadi bukan diriku sendiri. Selain itu, saat itu aku mengira. Perasaan sukamu padaku hanya karena statusku, uangku. Aku takut itu tidak nyata. Penjelasannya membuat hatiku terasa perih. Ternyata, yang terbungkus adalah hati yang begitu rapuh dan sensitif. Kalau Lin Yuang, aku tetap menanyakan pertanyaan yang paling kuperhatikan itu. Aku dan dia benar-benar hanya teman. Liu Ruyan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Di kehidupan sebelumnya, aku dekat dengannya, di satu sisi untuk membuatmu marah. Di sisi lain, juga ingin memanfaatkannya. Untuk membantuku. Aku tertegun. Liu Ruyan mengangguk. Bukankah saat itu kamu ingin sendiri membuka resep anggur seperti itu, tapi tidak punya modal awal, juga tidak punya jalur? Keluarga Lin Yuang memiliki hotel berantai. Kupikir, jika dia bisa membantumu, resep anggurmu bisa segera membuka pasar. Jadi aku pura-pura menyukainya, ingin dia berinvestasi padamu. Tapi aku tidak menyangka kau salah paham. Apalagi, semua ini akan sampai ke titik itu. Pada akhirnya, dia terisak tak kuasa menahan tangis. Aku menatap wajahnya yang basah oleh air mata, perasaanku campur aduk. Ternyata, hal yang aku benci seumur hidup, kenyataannya seperti ini. Yang kukira sebagai pengkhianatan, sebenarnya adalah perlindungannya yang kikuk. Yang kukira sebagai sikap dingin, sebenarnya adalah keberanian dan topengnya. Perempuan bodoh ini. Aku mengulurkan tangan, dengan lembut menghapus air mata di wajahnya. Tubuhnya kaku, dia mendongak, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Guyuan, apa kau sudah memaafkanku? Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menunduk, dan membungkam bibirnya yang tak henti bicara. Saat bibir kami bersentuhan, aku mendengar dengan jelas, suara hati yang riang nyaris meledak. Terngiang di kepalaku. Dia menciumku, akhirnya dia menciumku. Aku tahu dia masih menyukaiku. Senang, ingin berputar-putar. Ternyata, bukan hanya dia yang bisa mendengar isi hatiku, aku pun bisa mendengar isi hatinya. Bab 9. Ciuman ini, sangat kaku. Sangat kikuk. Liu Ruyan jelas tidak punya pengalaman, hanya pasrah padaku. Tubuhnya kaku seperti batu, tapi isi hatinya ramai seperti pasar. Kenapa dia belum menjulurkan lidah? Apa dia jijik padaku? Bibirnya begitu lembut, begitu manis, ingin digigit. Jantungku berdebar kencang. Kakiku lemas, hampir tak sanggup berdiri. Aku dibuat gelisah oleh kata-kata brutalnya itu. Hampir menyerah saat itu juga. Ciuman selesai. Kami berdua terengah-engah. Wajah Liu Ruyan merah seperti apel yang matang. Pandangannya sayu, berkilau seperti air, membuatku tenggorokan kering. Sekarang, apa kau percaya padaku? Aku mengusap pipinya yang memerah. Suaraku serak bertanya. Dia menatapku kosong, lama sekali baru sadar. Mengangguk liar seperti burung pipit mematuk. Percaya. Suami bilang apapun, aku percaya. Suami paling hebat. Panggilan, suami, itu membuat hatiku berdebar. Aku tak tahan, menunduk lagi, menciumnya sekali. Mulai sekarang, jangan suka berpikiran aneh lagi, mengerti? Dia mengangguk patuh, seperti kucing yang manis. Suami menciumku. Dia menciumku lagi. Energiku habis. Butuh suami untuk dipeluk, diangkat, baru pulih. Perempuan ini, kenapa isi hatinya segitu banyak? Kontras dengan penampilan bos esnya itu. Terlalu besar perbedaannya. Tapi, perasaan ini cukup seru. Aku menggandengnya. Duduk di tepi ranjang. Dia langsung menempel seperti koala. Kedua tangan melingkar di leherku, seluruh tubuh bergantung padaku. Guyuan. Lalu kau, masih mau cerai denganku? Wajahnya mendongak. Bertanya padaku dengan ekspresi memelas. Jangan cerai ya. Kalau kau berani bilang cerai. Aku akan nangis di depanmu. Tidak jadi cerai. Aku mengusap rambutnya, nadaku penuh rasa pasrah dan sayang. Mendapatkan masalah sepertimu. Aku mengaku kalah. Dia bersorak. Mengecup pipiku dengan suara ciuman. Senang sekali, suamiku jadi milikku. Lin Siwei si bocah kecil itu. Jangan coba-coba merebutnya dariku. Astaga, ternyata dia masih menganggap Lin Siwei sebagai saingan cinta. Apa-apaan ini?
Aku berdeham, memutuskan membuat perjanjian 3 pasal. Tidak cerai boleh. Tapi ada beberapa syarat. Katakan saja, bukan cuma beberapa. Ratusan pun boleh. Dia langsung duduk tegak, wajah serius. Asal tidak cerai, aku rela lakukan apapun. Bahkan, hehehe, saya jadi bingung dengan omong kosong di kepalanya. Aku mengangkat satu jari. Mulai sekarang di rumah, jangan panggil aku Guyuan lagi. Panggil suami. Itu baru saja kupelajari dari isi hatinya. Wajah Liu Ruyan sakit, langsung memerah saat pertama kali. Suami, dia terbata-bata, setengah hari tidak bisa mengucapkannya. Ah, sangat memalukan, tapi aku suka. Suami. Suami. Melihat dia yang tampak malu-malu di luar. Tapi liar di dalam hati, aku ingin tertawa. Tidak bisa mengucapkannya. Aku sengaja memasang wajah serius. Ucapkan. Dia menarik napas dalam, menutup mata, bersuara seperti nyamuk berdengung. Suami. Suaranya lembut dan manja, dengan sedikit nada merayu. Mendengarnya sampai tulangku lemas. Sayang, aku mengangguk puas. Mengangkat jari kedua, ketiga. Aku menarik napas dalam, memaksakan diri tenang. Pindahlah. Tinggal bersamaku. Aku menunjuk tempat tidur kecil yang hanya selebar 1,5 meter ini. Liu Ruyan tertegun. Dia melihat tempat tidur itu, lalu melihatku lagi. Wajah kecilnya langsung memerah sampai ke pangkal leher. Ini. Akan tidur satu ranjang dengan suami? Gugup sekali. Sangat mendebarkan. Apa dia akan melakukan sesuatu padaku? Sangat dinantikan. Melihat ekspresi kontradiktifnya yang takut tapi penuh harap. Kenakalan kecil di hatiku muncul lagi. Aku mendekat ke telinganya. Merendahkan suara, dengan nada penuh magnet berkata, "Bagaimana? Tidak mau?" Napasku menyembur ke telinganya. Dia mengecilkan leher dengan sensitif. Telinganya berubah menjadi merah muda dengan kecepatan terlihat. Tidak mau. Suaranya selembut nyamuk. Mau. 10.000 kali mau. Ayo. Jangan karena aku sekuntum. Bunga yang lembut lalu kasihani aku. Aku tidak tahan lagi. Satu tawa keluar. Wanita ini benar-benar menggairahkan. Apa yang kau tertawakan? Liu Ruyan agak marah karena ditertawakan. Dia mengulurkan tangan memukulku. Kekuatannya seperti garukan. Tidak apa. Aku meraih tangannya, menciumnya di bibir. Hanya merasa, istriku, sungguh lucu. Boom, Liu Ruyan merasa otaknya seperti meledak oleh bom. Lucu? Dia bilang aku lucu? Dia bilang aku lucu. Dia benar-benar bilang aku lucu. Tidak tahan. Aku mau pingsan, butuh napas buatan dari suami. Melihat dia yang hampir bahagia. Pingsan? Aku menggelengkan kepala, menariknya berdiri. Ayo, kembali ke kamarmu, bantu membereskan barang-barangmu. Sekarang? Liu Ruyan terkejut. Kalau tidak, apa kau ingin aku menunggu sampai pagi? Aku mengangkat alis padanya. Tidak. Ayo pergi sekarang, cepat. Liu Ruyan seperti disuntik semangat, menarik tanganku dan berlari keluar. Semangatnya begitu. Seolah takut aku mengingkarinya. Melihat punggungnya yang tak sabar, senyum di bibirku. Semakin dalam. Mungkin, hidup kembali sekali ini. Hidup baik-baik dengan istri sedingin es yang penuh drama batin ini. Juga pilihan yang tidak buruk. Bab 10, Larut Malam. Gedung utama keluarga Liu, kamar tidur Liu Ruyan. Aku pertama kali masuk ke kamarnya. Seluruh ruangan bernuansa dingin hitam putih abu-abu, dekorasi minimalis ekstrim. Dibandingkan kamar tamuku. Lebih besar 10 kali lipat, tapi tidak terasa ada jiwa. Ini sangat cocok dengan kesan yang dia berikan di kehidupan sebelumnya. Dingin, kosong, menjaga jarak dari orang lain. Itu, barang-barangku agak banyak, bagaimana kalau? Besok saja pindahkan. Liu Ruyan berdiri di pintu, berkata dengan agak malu. Di kamarnya, selain tempat tidur dan lemari, yang paling banyak adalah berbagai dokumen dan buku. Di dalam lemari pakaian yang besar tergantung berbagai macam jas dan gaun, hampir tidak ada satupun pakaian berwarna cerah. Tidak apa-apa, biar aku bantu. Aku melepas jaketku. Mulai bekerja. Melihat itu, Liu Ruyan segera datang membantu. 2 orang, satu bertugas mengambil pakaian dari lemari, satu lagi bertugas memasukkannya ke dalam koper. Suasana terasa hening yang aneh. Liu Ruyan memeluk setumpuk pakaian. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia tidak tahan untuk berbicara. Suami. Ayahmu dia sudah kembali. Tanganku yang sedang membereskan barang berhenti sejenak. Bagaimana dia tahu? Ayahnya sudah kembali, maka aku tidak boleh membiarkannya pergi. Bagaimana jika ayahnya tidak suka karena aku dulu memperlakukannya dengan buruk, dan menyuruhnya berceraian denganku? Tidak boleh. Aku harus menunjukkan penampilan terbaik, membuat ayahnya menyukaiku. Ternyata dia khawatir tentang hal ini. Aku merasa agak lucu dalam hati, tapi wajahku tidak menunjukkan apa-apa.
Sudah kembali. Lalu paman itu bagaimana orangnya? Mudah bergaul? Tanyanya dengan hati-hati. Dia suka apa? Rokok, alkohol, teh, barang antik, kaligrafi dan lukisan. Aku akan bersiap besok, harus membuat mertua laki-laki senang. Melihat ekspresinya yang seperti menghadapi musuh besar. Aku tiba-tiba ingin menggoda dia. Ayahku, sengaja ku perpanjang suaraku. Wataknya agak buruk, terutama benci kalau ada orang yang memperlakukan anaknya dengan tidak baik. Wajah Liu Ruyan seketika memucat. Selesai, aku pasti mati. Dulu aku sangat jahat padanya, pasti ayahnya tidak akan menyukai aku. Bagaimana? Haruskah aku pergi sekarang untuk meminta maaf sambil membawa kayu berduri? Melihat dia hampir menangis karena cemas, akhirnya aku tidak tahan. Tertawa. Bohong, ulurkan tanganku mencubit pipinya. Dia mengulurkan tangan memukulku. Aku menangkap tangannya, sekaligus menariknya ke dalam pelukanku. Sewaktu aku jahat, aku tetap suamimu, aku menunduk. Mengecup bibirnya. Seketika dia kehilangan amarahnya, dengan patuh bersandar di pelukanku. Sudut bibirnya tidak bisa ditahan naik. Suamiku memelukku, bahkan menciumku. Sangat suka. Andai saja dia sedikit lebih jahat, hehehe. Apa perempuan ini tidak bisa memikirkan hal yang sehat? Kami berdua hanya bercanda dan berkelahi. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk membereskan barang-barangnya. 2 koper besar. Hampir semua barang sehari-harinya dimasukkan ke dalamnya. Ayo pergi. Nyonya istri, kembali ke rumah kita sendiri. Saya satu tangan masing-masing. Dengan mudah mengangkat 2 koper besar, dia mengedipkan mata padaku. Liu Ruyan mengikuti di belakangku seperti ekor kecil. Kami berdua berjalan berurutan. Secara terbuka keluar dari bangunan utama, menuju ke arah rumah pondok. Di jalan. Bertemu dengan kepala pelayan perusahaan. Kepala pelayan melihatku membawa koper Liu Ruyan, sementara Liu Ruyan seperti burung kecil yang bergantung. Mengikuti di belakangku, matanya nyaris keluar dari rongga. Nona, Anda ini, saya pindah untuk tinggal bersama karyawan. Liu Ruyan mengumumkannya dengan datar, namun nada bicaranya mengandung sedikit kebanggaan yang sulit dikenali. Rahang kepala pelayan benar-benar jatuh ke tanah. Melihat ekspresi kepala pelayan yang seperti melihat hantu. Hatiku terasa sangat puas. Biar kalian dulu meremehkanku. Sekarang, nona besar kalian adalah milikku. Kembali ke pondok kecilku. Aku menaruh barang-barangnya satu persatu. Kamar yang tadinya sederhana, karena bertambahnya barang-barang feminin ini. Tiba-tiba menjadi hangat dan nyaman. Selesai, beres. Aku menepuk tangan, melihat kamar yang tampak baru, mengangguk puas. Liu Ruyan berdiri di samping, melihat semua ini, matanya sedikit memerah. Terima kasih, suamiku. Dia berjalan mendekat. Memelukku dari belakang. Untuk apa berterima kasih? Kita adalah suami istri. Bukan begitu? Aku berbalik, menepuk punggungnya. Ya, dia melepaskanku, lalu berjalan ke tepi tempat tidur. Membuka selimut, masuk ke dalamnya, lalu. Dia menepuk tempat kosong di sampingnya, menatapku dengan mata berbinar. Tatapan itu penuh dengan harapan dan undangan. Aku merasa tenggorokanku langsung kering. Malam ini, pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Aku menarik napas dalam-dalam. Berjalan ke tepi tempat tidur, berbaring di sampingnya. Begitu aku berbaring, dia seperti gurita, melilitku. Kakinya dengan alami bertumpu di kakiku. Tangannya juga tidak tenang, meraba-raba tubuhku. Suami, tubuhmu bagus sekali. Dia mendekat ke telingaku, napasnya harum. Apa ada perut six-pack? Sambil berkata, tangannya masuk ke balik bajuku. Mengelus-elus perutku yang kokoh. Seluruh tubuhku kaku. Rasanya darah langsung mengalir ke bagian yang tak bisa disebut. Wah! Benar ada, keras sekali, terasa enak. Aku ingin menjilatnya. Aku, wanita ini, sedang bermain api. Aku menangkap tangannya yang nakal, membalikan badan dan menindihnya. Suaraku serak tak karuan. Yuan King, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia terkejut dengan gerakanku yang tiba-tiba, tapi segera. Wajahnya menyunggingkan senyuman yang memikat. Dia mengulurkan kedua tangannya, melingkari leherku. Dengan inisiatif mendekat, mengecup jakunku. Aku tahu. Dia menjilat bibirnya, tatapan sayu, suara menggoda. Aku sedang menggoda Emu, suami. Tali terakhir bernama akal sehat di pikiranku. Putus dengan suara, krek. Sudahlah, terlahir kembali sekali ini. Apa gunanya menjadi orang suci? Malam ini, sinar bulan indah, momen indah. Masa kesepian, aku menunduk, menciumnya dengan keras. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang. Dan kisah kami baru saja dimulai.